Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Arsakanjung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai asal-usul dan perkembangan nenek moyang di Indonesia. Nah, seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai ras dan suku yang sangat beragam. Akan tetapi, ras dan suku ini pada awalnya terbagi menjadi empat bangsa. Yang pertama bangsa Proto-Melayu, yang kedua bangsa Getro-Melayu, yang ketiga bangsa Melanosoik, dan yang keempat itu ada Negrito-Werdik. Nah, saya akan membahas lebih detail lagi mengenai nenek moyang di Indonesia. Mohon disimak pemateriannya, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori asal mula bangsa Indonesia. Nah, teori asal mula bangsa Indonesia ini disebut dengan teori migrasi. Ada dua teori yang paling populer mengenai asal mula bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Karen. Nah, Muhammad Yamin berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penemuan fosil manusia purba dan artefak tertua di wilayah-wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Karen menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Hal ini dapat dibuktikan dari bahasa yang dipakai. Nah, bahasa-bahasa yang dipakai ini yakni di Kepulauan Indonesia, Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia berawal dari satu akar bahasa bernama bahasa Austronesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangsa yang menempati wilayah-wilayah Kepulauan Indonesia dibagi menjadi dua versi. Yang pertama, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, dan yang kedua, bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia yang dikemukakan oleh Karen. Kemudian, selain dua versi teori imigrasi yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat pula beberapa ahli yang menyebutkan bahwa masyarakat awal yang mendiami wilayah Indonesia termasuk dalam satu rumpun Melayu. Nah, bangsa Melayu langsung menjadi nenek moyang bangsa Indonesia yang mana kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu bangsa Proto-Melayu atau yang dikenal dengan Melayu tua, dan yang terakhir bangsa Getro-Melayu atau yang dikenal dengan Melayu muda. Yang pertama, bangsa Proto-Melayu atau yang dikenal dengan Melayu tua. Nah, bangsa Proto-Melayu ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang masuk ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yakni jalur barat dan jalur timur. Nah, bisa dilihat dari gambar persebaran tersebut, ini ada garis merah. Garis merah ini garis persebaran bangsa Proto-Melayu di Indonesia. Nah, Proto-Melayu di Indonesia ini terbagi menjadi dua jalur. Tadi ada jalur barat dan jalur timur. Nah, jalur barat ini melalui Semenanjung Malaya, kemudian dilanjutkan ke Pulau Sumatera, dan pada akhirnya menyebar ke wilayah-wilayah di Indonesia. Sedangkan jalur timur, jalur timur ini melalui Filipina, kemudian dilanjutkan ke daerah Sulawesi, serta menyebar ke wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, bangsa Proto-Melayu juga memiliki kebudayaan yang sangat maju pada saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan fosil benda-benda yang terbuat dari bahan dasar batu. Fosil benda-benda yang terbuat dari bahan dasar batu ini disebut dengan kebudayaan Neolitikum atau batu muda, yang mana benda kebudayaan mereka terbuat dari batu yang sudah diasah sampai menjadi lebih halus. Nah, contoh hasil kebudayaan mereka yang bisa dilihat sampai sekarang, misalnya saja kapak persegi dan kapak lonjong.
Nah, budaya kapak persegi dibawa oleh bangsa Proko Melayu melalui jalur timur. Sedangkan budaya kapak lonjong dibawa melalui jalur barat. Kemudian, keturunan dari bangsa Proto Melayu atau Melayu tua yang masih ada pada saat ini yaitu orang-orang suku Dayak dan Toraja yang memiliki ciri-ciri fisik seperti kulit berwarna kulit kecoklatan, rambut lurus, dan mata sipit. Bangsa yang kedua yang datang ke Indonesia setelah bangsa Proto Melayu yaitu bangsa Dekro Melayu atau yang disebut dengan Melayu Muda. Nah, bangsa Melayu Muda ini memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang sejak tahun 500 sebelum Masehi. Mereka masuk wilayah Indonesia melalui jalur barat. Nah, seperti yang ada di gambar di samping yang bergaris warna hitam, itu merupakan rute perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Dekro Melayu, yakni dimulainya garis Menanjung Malaya, dilanjutkan ke Sumatera, dan kemudian ke seluruh Indonesia. Bangsa Dekro Melayu ini telah menguasai kebudayaan logam serta sanggup menciptakan alat-alat dari besi dan perunggu. Nah, kesimpulannya, jadi bangsa Dekro Melayu ini sudah lebih canggih atau sudah lebih maju dibanding dengan bangsa sebelumnya yaitu bangsa Proto Melayu. Hal ini dibuktikan dalam kebudayaannya. Di sini bangsa Dekro Melayu ini sudah bisa membuat alat atau peraga dari besi dan logam. Sehingga kebudayaan mereka sering juga disebut dengan kebudayaan Dongson. Nah, Dongson sendiri adalah pusat kebudayaan perunggu kuno yang terletak di Vietnam. Daerah tersebut diperkirakan adalah sebagai asal mula bangsa Dekro Melayu sebelum memasuki dan menyebar di wilayah Indonesia. Hasil kebudayaannya seperti kapak corong, ngekara, dan pejana perunggu. Keturunan asli bangsa Dekro Melayu yang masih ada pada saat ini yaitu suku Bugis, suku Sunda, Jawa, Minang, dan Makassar. Nah, ciri-ciri fisiknya seperti kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang, dan tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu. Kemudian, bangsa yang ketiga yaitu bangsa Melanosoid. Nah, ras Melanosoid ini merupakan kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam dan tersebar di wilayah Indonesia Timur. Kemudian, sejarah ras Melanosoid awalnya mendatangi Papua sekitar pada tahun 70.000 sebelum Masehi, yakni saat zaman es terakhir. Pada saat itu, suhu mengalami turun sampai di titik terdingin dan air laut menjadi membeku. Bangsa Melanosoid migrasi dari Asia ke Oseania menuju ke Papua dan kemudian ke benua Australia. Pada saat itu, antara pulau Papua dengan benua Australia masih menyatu. Serta penyebaran ras Melanosoid ini meliputi Papua dan di sekitarnya seperti Papua New Guinea, Bismarck maupun Fiji. Kemudian, populasi ras ini di Indonesia merupakan yang paling banyak, tepatnya sekitar 70% tinggal di Papua, sedangkan 30%-nya menetap di sekitar Papua dan Papua New Guinea. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, arus migrasi penduduk dari Yunan, yakni dari Asia, sampai ke Nusantara. Hal ini jadi awal mulanya berkembangnya polusi di Indonesia. Nah, seperti kalimat dalam lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, pasti kamu sudah pernah mendengar saat masih kecil. Nah, jadi penduduk Indonesia berasal dari Pelaut Ulung.
Kemudian, peninggalan dari ras Melanozoik ini yakni kapak genggam dan kapak perimbas. Nah, keturunan asli dari bangsa Melanozoik ini yaitu suku Huli, suku Muyu, dan suku Korowai. Nah, ciri-ciri fisiknya seperti kulit hitam, rambut hitam, dan keriting, mempunyai bibir tebal, postur tubuh tegap, dan hidung melebar dan pesek. Kemudian, bangsa terakhir yang menjadi asal mula nenek moyang Indonesia yaitu bangsa Negrito Weygic. Nah, sebutan Negrito ini diberikan oleh orang-orang Spanyol Negrito yang memiliki kulit yang berwarna hitam, mirip dengan jenis-jenis kulit negro. Nah, kelompok Weygic ini terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kemudian ciri-ciri dari orang Negrito Weygic ini yaitu kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya sekitar 155 cm. Nah, Weygic ini artinya jenis Wega yang bangsanya itu terdapat di Pulau Ceylon dan Sri Lanka. Nah, persebaran orang-orang Weygic ini di Nusantara khususnya diantaranya di daerah Palembang, di daerah Jambi, di Siak, dan di Sulawesi bagian Tenggara, yakni di Toala, Tokoea, dan Tomuna. Mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, and Subscribe. bye-bye.